Setiap hari itu Ipa, setiap bulan, setiap ini mesti saya ke rumah sakit karena sesak itu. Jadi sesak di oksigen ke rumah sakit terus. Pak Purwanto, bisa dijelaskan Pak, ini Bapak dari mana? Terus keluhannya apa waktu kesini Pak? Boleh ceritakan Pak? Saya Pak Mudiono Purwanto, asal dari Cilacap, tapi domisili di Bogor. Oh, tinggalnya di Bogor? Iya, Oke. di Bogor itu saya merasa sesak napas karena jantung dan diabetes udah dari tahun 2017. Saya merasakan sesak napas itu udah lama, sekitar 5 tahunan. Dan rasanya nggak karu-karuan itu. Sampai tidur aja nggak bisa lama, apalagi dengan bantal sekecil itu, biasanya bantalnya tinggi. Jadi tidur telentang ini nggak mampu ya? Nggak mampu. Tidur biasa nggak mampu. Harus pakai bantal yang tinggi, terus baru bisa tidur. Setelah tidur aja juga kadang terbangun. Tidur bantal tinggi aja kebangun ya, sesek ya. Oke. Ini kemarin baru 4 hari ya keluar dari rumah sakit ya Pak ya? Iya. Boleh ceritakan Pak, di rumah sakit ngapain kok di rumah sakit tuh? Setiap hari itu Ipa, setiap bulan, setiap ini mesti saya ke rumah sakit karena sesak itu. Jadi sesak di oksigen ke rumah sakit terus sampai kebetulan pada saat bengkak itu yang paling berbahaya itu, kakinya bengkak sampai betis, sampai paha, sampai ke atas perut. Habis itu bengkak sampai ke sampai ke kelamin. Bengkak juga. Air ya. Berisi air semua. Akhirnya hampir 2 bulan di rumah sakit ya Mak ya. Di rumah sakit itu sampai tiga rumah sakit itu, yang 2 rumah sakit itu udah menyerah. Dokter spesialis penyakit dalam sama jantung itu dua-duanya udah menyerah. Jadi 4 dokter itu udah menyerah semua di 2 rumah sakit itu. Katanya saya udah yang terbaik Pak, tapi Bapak belum sembuh juga, belum kempes juga. Akhirnya masuk ke Hermina tuh. Di Hermina, alhamdulillah bisa kempes itu dengan diambil ya cairannya ya. Diambil cairan sama itu Pak, setiap detik itu ember itu dibuang. Sampai banyak? Ya, sampai berapa liter gitu. Sampai dibantu sama istri, jadi susternya ya. Urinnya itu, susternya itu sampai Bu tolong nanti kalau penuh lagi bantu Ibu bisa ya, saya dikasih tahu caranya gitu. Saking banyaknya cairan yang keluar itu. Ngeri itu. Kalau Bapak bilang itu kan dari berat badan 90 jadi 69 kilo. Iya. Berarti cairannya itu 21 kilo. Hilang itu. Banyak banget loh. Iya. 21 kilo. Jadi istilahnya. Berarti kan cairannya udah habis ya? Iya. Udah keluar. Tapi yang Bapak rasakan di nafasnya gimana? Meskipun sudah dikeluarkan masih sesak. Masih sesak ya? Masih sesak. Terus akhirnya saya hubungi Pak Bambang. Saya minta janji waktu itu hari Jumat ya. Ternyata hari Jumat napas saya udah nggak tahan lagi. Saya ke dokter lagi. Padahal sudah dikeluarin itu kan? Setelah ngeluarin cairan ya? Udah. Harus sesak lagi? Astagfirullah tadi. Pak ini dirawat karena apa? Waktu itu tensinya turun. Drop tensinya. Jadi lemes gitu, badannya lemes terus pusing gitu. Bapak harus dirawat inap ya Pak. Waduh, saya mau janjian sama saudara di Jawa Timur, saya bilang begitu. Enggak, harus dirawat kata. Akhirnya masuk rumah sakit lagi. Rumah sakit lagi, baru keluar kemarin 4 hari yang lalu. Jumat kemarin baru keluar dari rumah sakit 4 hari lalu berarti ya? Kan hari Selasa ya? Jumat berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa 4 hari kesini. Nah, divonis sama dokter pompa jantungnya berapa persen? Ejection fraction ya, pompa jantung. Dua rumah sakit itu yang lulusan dari Jepang itu dia bilang, wah Bapak cuma 6% nih. 6%? 6%. Terus yang dokter Indonesia itu 11% katanya. Berarti ada di 2 rumah sakit, satunya bilang 11% daya pompanya, satunya lagi 6%. Iya. Jadi Bapak itu nggak boleh naik tangga, sampai istri saya nangis itu, sampai putus asa gitu. Iya. Suami saya lemah banget katanya begini. Saya percaya insya Allah ada obatnya lah. Allah ngasih penyakit pasti ada obatnya. Iya. Tadi aja waktu kesini
Oh, Jalan berapa langkah sudah sesek juga ya. sesek terus pusing. Dari sini ke kamar mandi kan pendek Iya, tuh. Itu sesek ya. Ngos-ngosan di sini. Mama saya panggil istri. Ya Allah. Takut kepreset gitu, saya itu aja takut jatuh gitu. Ya karena lemas tadi. Lemas. Jalan berapa langkah lemas. Ke masjid sini ke sana aja tadi Wah, harus sampai naik ojek. ojek karena takut jatuh ya. Iya, takut Oke. nggak nyampe ke sini, takut pingsan. Terus tidur sesek. Sesek. Oke. Terus ini kan kurang lebih kita tadi terapi 45 menit, 60 menit lah. kurang 60 lebih ya. ya. Ya, 1 jam lah ya. Apa yang Bapak rasakan sekarang? Bedanya Sekarang apa? napasnya itu plong ya. Oh, Plong sampai nggak ada tersendat gitu. Waktu itu kan tersendat. Napasnya kayak mandek gitu. iya, nyesek. Gitu. Sekarang alhamdulillah ini cepet gitu, langsung hitungan nggak sampai menit ya, detik gitu, langsung. Apalagi yang tadi yang terakhir tuh yang bagian pantat tadi itu langsung padang gitu, terang gitu. Setelah terapi ya? Iya. Masya Allah. Ini aura mukanya aja udah beda kok. Iya, jadi Tadi kan pucet, gimana? Sekarang beda-beda. Udah lebih terang. Jadi nafasnya enak ya? enak. Untuk jalan, oke ya? Jalan oke, bagus. Oke, coba dipraktekin Pak, jalan Pak. Oh ya. Nah, muter ke sana. Ya, tadi mungkin baru 2-3 langkah aja udah langsung berhenti itu sudah sesek kan? Iya. Nah, Ini alhamdulillah. ayo lagi sekali muter. Nah, karena lebih jauh. Nyaman jalan gini, Iya, nyaman. nggak sesek. Enggak. Kalau ke masjid nggak perlu naik ojek ya. Padahal masjidnya deket. Iya. Gitu ya. Selama ya, karena pusing. Padahal berapa meter aja itu? Dari rumah sampai ini ya lumayan berapa? Sama lah, sama dari sini ke rumah saya di Bogor sama. Masjid ke sini itu sama ya? Sama. Naik motor. Iya paling berapa? 50 meter nggak nyampe paling. Ini insya Allah besok naik jalan kaki bisa. Iya sambil olahraga kan? Aman ya? Aman. Ini tadi waktu bicara aja kan agak nyesek kan? Iya. Ini bicara gimana? Los. Biasa aja ya? Los apa namanya? Nggak ada hambatan. Nggak ada hambatan ya? Masya Allah. Sekarang gerakan terapi yang sudah saya ajarkan tadi sulit atau mudah? Mudah atau sulit? Sangat bisa dipahami, sangat mudah. Insya Bisa Allah dilakukan sendiri kan? bisa. Nanti dibantu sama istri. Ya, ada yang dibantu, ada yang bisa sendiri. Video itu. Ya. Kalau menurut Bapak kan sudah ada pengalaman gangguan jantung, apalagi dengan kapasitas daya pompa jantung kan sangat rendah. 6 sampai 11 itu rendah banget loh, Pak. Saya nangani itu paling rendah itu ada yang 28, ya, masih 20 ke atas lah. Ini Bapak 11 loh. 11. Katanya dokter jantung loh ya, 11, apalagi yang parah 6 lagi. Iya. Yang parah itu 6. Istri saya sampai nangis. Dokternya kayak nakut-nakutin gitu nanti gini-gini. Aduh. Tapi kalau sekarang kan sudah diedukasi ya. Ya. Nah, menurut Bapak seberapa sih pentingnya penderita jantung bisa memahami dan menguasai terapi body kalibrasi? Ya dengan dengan edukasi itu kita bisa mencerna ya. Dengan nalar yang sehat gitu bisa terjadinya flek apa terus ini harus gimanain. Jadi tahu sebenarnya dari dalam sama body kalibrasinya harus di ini. Jadi pikiran saya tuh kesini gitu. Saya sampai gitu sampai disebat-sebatin ke sini gitu. Biarin dah jauh nggak apa-apa saya bilang gitu. Sampai punya oksigen itu Saya beli oksigen sampai 2 saya Pak. Jaga-jaga ya Bu ya. Yang tinggi itu yang Yang tahu ya yang tinggi punya. sama yang kecil. lihat itu trauma. Istri takut sampai lihat oksigen yang gede itu. Karena sesak napas waktu itu. Ya Allah. Yes. Yang penting kan ya walaupun memang belum sampai benar-benar sembuh karena nanti dibutuhkan juga untuk pakai nutrisi terus sampai menggantikan obat sampai obatnya sudah tidak dipakai ya. Ya, itu butuh waktu dan juga butuh upaya nanti dibantu dengan nutrisi. Tapi seenggaknya sekarang sudah paham
bagaimana cara menangani ya kesehariannya harus seperti apa supaya tidak terjadi serangan jantung. Seandainya amit-amit terjadi serangan jantung juga harusnya sudah tahu apa yang harus dilakukan, baik ibu sendiri atau dibantu keluarga, khususnya ibu kan yang melekat dekat sama papa. Sudah paham Bu cara bantunya, ngerti ya? Menurut Ibu gimana? Seberapa penting Bu penderita jantung ini ngerti cara terapi body kalibrasi Bu? Nah, itu tadi yang tadinya ngap-ngapan kalau tadi naik bis itu kalau udah bapak udah bilang bisa kita itu rasanya gimana gitu. Kita terapi sekali ya Allah kok bisa plong itu alhamdulillah mudah-mudahan. Padahal cuma jalan tok ya Bu. Cara jalannya, cara gerakannya ya Allah itu membuat apa nggak sesek lagi itu alhamdulillah gitu. Kalau saya udah gitu, istri takut. Panik ya? Kenapa Bu? Panik serangan jantung gitu Bu? Atau gimana? Dulu waktu pasang ring itu kan saya sering teriak-teriak. Oh, Jadi saking seseknya itu nggak bisa napas. oh gitu, kekunci gitu Pak? Cekek ya, kayak di ini. Gitu saya. Tiap malam itu Setiap malam itu sampai tetangga-tetangga pada ngeliatin. bulan-bulan itu kayak Sampai Mulanya Ibu bulan-bulan. kayak trauma dengerin gitu ya? Denger saya gitu. Mau bantu juga gimana? Nggak ngerti caranya. iya. di RSI Klaten itu ICU. Klaten? Iya, Oh sempat ke RSI Klaten? Sempat kambuh saya. di ICU Klaten. Ah, Awalnya rumah sakit Islam Klaten. Oh, Pak. langsung pasang ring. Oh pasang ringnya di Klaten malah. Klaten, Oh iya. waktu pulang ya Ibu ya? Iya. Itu udah bolak-balik rumah sakit itu. Di RSUD masuk rumah sakit di RSUD juga ICU juga. Ini sampai Di penuh. RSI Bogor juga ICU. Jadi trauma gitu. Iya, iya. Ngilu banget ngelihat kejadian-kejadian yang ada di rumah sakit. Iya. Sudah bisa tahu manajemen untuk jantung seperti apa, kesehariannya ya. Sehingga sudah tahu aktivitas hariannya itu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya. Ini nanti biasakan nanti Pak jalan pagi, jalan sore, mulai dari 5 menit, 10 menit, 15 menit, nanti setengah jam bertahap ya. Tapi cara jalannya ngikuti petunjuk saya. Jadi harus jelas itu, kanan kirinya harus jelas. Kalau bapak mau belok juga harus ada tuh. Ya, Ibu nanti yang jadi apa? Guru. Dari polisinya di belakang. Nah, nanti kalau sudah tahu Bapak jalan itu sebagai terapi. Tapi kalau dulu Bapak jalan, yo pingsan nih. Tambah jalan, tambah jatuh. Nah, tapi kalau sekarang sudah tahu cara jalan, jalan kaki itu sebagai terapi. Ngerti ya? Keseharian itu jadi fungsinya terapi. Cara tidur, cara jalan, naik turun tangga. Fungsi terapi semua. Karena sudah paham ilmunya. Gitu ya. Sekarang kira-kira bisa percaya diri nggak dalam mengelola masalah jantungnya? Bisa. Nggak takut lagi seperti dulu-dulu. Ya. Jadi sudah pede lah ya. Atau gimana yang Bapak rasakan? Udah menguasai menguasai ilmunya, menguasai teknik sama cara-cara biar plong gimana gitu. Jadi udah nggak takut lagi akan was-was. Pikiran neko-neko kan sering kadang-kadang ketakutan. Tapi beneran plong atau pura-pura plong ini? Beneran plong. Jadi kadang-kadang takut sampai ini ya, kayak apa yang Pak Bambang jelasin itu di video, yang ketakutan. Kecemasan, anxiety. Iya. Saya sampai kadang-kadang tidur itu sampai takut mati gitu. Oh iya. Jangan-jangan nggak ketahuan orang kalau saya mau mati. Saking seseknya itu. Ya Allah. Makanya saya teriak. Kalau sesek, jadi istri udah bangun tuh. Iya. Jam 12 malam jam. Karena kecemasan ya. Iya. Banyak kan teman-teman saya, teman bisnis gitu yang meninggal tanpa ketahuan gara-gara jantung. Iya. Jadi tahu-tahu meninggal, tahu-tahu saya jadi kalau pas kambuh saya teriak-teriak. Supaya Ya, ada warning, ada yang warning gitu, ada yang tahu gitu.
Ya Allah, sampai segitunya ya. Ya. Nah itu ibu juga bikin stres juga kan, akhirnya Ya, kasihan kadang-kadang. mau bantu gimana caranya juga nggak ngerti. Nggak ngerti, udah istighfar aja, pasti istighfar. Kamu lagi juga, astagfirullah. Berapa lama Pak gitu tuh Pak? Berapa, Ya kayak berapa pas bulan? tiduran tadi, pas tiduran apalagi Nggak, maksudnya sakit jantung udah berapa lama? Oh 2018. Oh lama juga ya? Ya. 2017 saya divonis gula. Itu setahun ini. Kalau Yang sesaknya parah setahun. sesek itu setahunan ini Setahun ya? ini ya. Oh ya Allah. Ya Allah. Ya. Sekarang kan udah tahu caranya, kalau mau tidur kan? Simpel Pak. Untuk konsultasi, silahkan hubungi nomor WA konsul yang ada di bio. Body Kalibrasi, program pendampingan penyakit dalam.